Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 yang beranggotakan Nurma Yulandari, kemudian Rahma Fadilatul Abidah, kemudian Aji Muhammad Rizky Armanda, kemudian Ria Siti Aminat Zuria, dan yang terakhir saya Rahmat Hidayat dari mata kuliah penggalian data kelas B ingin menampilkan cara pengolahan data menggunakan rapid miner dan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian menggunakan hitungan manual. Untuk jenis data yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurma Yulandari. Baik, sebelumnya untuk judul dari tugas besar penggalian data dari kelompok kami yaitu klasterisasi kondisi pendidikan SMA di Pulau Jawa menggunakan hierarchical agglomerative clustering. Nah, untuk datanya sendiri di sini kami mendapatkan datanya berdasarkan dari website Kemendikbud. Kemudian untuk atribut yang kami gunakan di sini ada 5. Yang pertama ada kabupaten atau kota, kemudian yang kedua ada sekolah negeri, ketiga ada siswa negeri, kemudian yang keempat ada data mengulang, kemudian yang kelima ada data untuk putus sekolah. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan hierarchical agglomerative clustering menggunakan rapid miner. Yang pertama di sini melakukan import data, di mana saya sudah melakukan import data terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan data ke dalam proses. Berikutnya menggunakan select attribute yang kemudian menyambungkan out dan exa-nya. Di dalam atribut sendiri menggunakan subset untuk memilih kabupaten atau kota dan sekolah negeri yang digunakan dalam penggunaan data. Kemudian di-apply. Kemudian menggunakan clustering. Clustering yang digunakan adalah agglomerative clustering sesuai dengan data yang digunakan dan metode yang digunakan. Di dalam clusteringnya sendiri, di dalam modenya menggunakan complete length. Kemudian menggunakan flatten clustering untuk memisahkan cluster yang sebelumnya sudah ada. Di sini kami menggunakan 4 cluster. Jika sudah, maka kita bisa melakukan run. Di dalam run sendiri terdapat detail cluster modelnya, yang dimana cluster 0 terdapat 71 items, cluster 1 37 items, cluster 2 7 items, dan cluster 3 4 items, dimana total numbernya ada 119. Di dalam folder view sendiri merupakan tempat cluster apa saja di dalamnya ini data-datanya. Ada cluster cluster 3. Baik, kemudian saya izin untuk melanjutkan sesi Taminatus Surya dengan NIM 1022-1014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan manual dari metode hierarchical agglomerative clustering.
Untuk datanya sendiri tadi seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya yaitu Norma, bahwasannya ada 5 atribut yang digunakan pada data ini dengan jumlah datanya adalah 119. Namun untuk perhitungan kali ini kita hanya menggunakan satu atribut saja, yaitu atribut jumlah sekolah negeri. Baik, jadi ini adalah untuk data-datanya sendiri, ada 119 kabupaten atau kota, kemudian ada 5 atribut sekolah negeri, siswa negeri, mengulang, putus sekolah, dan capsek. Kemudian untuk yang saat ini kita akan hitung untuk ditampilkan di video ini adalah jumlah sekolah negerinya, yang mana langkah pertama adalah menghitung Euclidean distance atau jarak antar kabupaten di kabupaten lainnya. Nah, untuk rumus Euclidean distance sendiri itu adalah XA min XB akar pangkat 2. Jadi misalnya di sini adalah dari Jakarta, jarak antara Kepulauan Seribu dengan Jakarta Pusat. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, kalau di Kepulauan Seribu itu sekolah negerinya ada 1, sedangkan untuk Jakarta Pusatnya adalah 13. Sehingga untuk rumusnya sendiri, kita bisa menggunakan value atau bisa menggunakan rumus di Excel itu SQRT untuk bisa mengakarkan dan mempangkatkan dari jumlah sekolah negeri yang ada di Jakarta Pusat. Jadi di sini tuh untuk perhitungannya adalah dari Jakarta Pusat dikurangin dengan Kepulauan Seribu, kemudian dipangkatkan 2, maka nanti akan hasilnya akan menjadi akar. Kemudian selanjutnya seperti itu sama untuk rumus-rumusnya. Dan kalau misalnya di sini ada keterangan seperti di Kepulauan Seribu, dan Kepulauan Seribu dia akan menjadi 0. Kenapa? Karena Kepulauan Seribu dikurangi dengan value Kepulauan Seribu. Sama seperti kota Jakarta Pusat. Ketika kota Jakarta Pusat bertemu dengan kota Jakarta Pusat pada sheet ini atau row ini, maka dia hasilnya akan menjadi 0. Untuk perhitungan manual secara sederhana untuk mendapatkan Euclidean distance-nya adalah dengan hal tersebut. Kemudian untuk kita mengetahui berapa klaster dan lain-lainnya, kami menggunakan bantuan dari Google Colab juga. Jadi untuk Google Colab sendiri ini untuk membantu agar bisa memvisualisasikan dendrogram serta untuk klasterisasinya nanti ada berapa klaster. Nah, untuk kodenya sendiri dari kami meminta bantuan beberapa AI untuk bisa mendapatkan kode-kode yang sekiranya signifikan. Dan untuk kode yang dimasukkan di sini atau filenya juga itu file yang telah dihitung Euclidean distance-nya. Jadi setelah kita menghitung Euclidean distance, kita bisa untuk menggabungkan data-data yang mirip sehingga nanti bisa diklasterisasikan dengan menggunakan dendrogram. Sehingga nanti untuk hasil dendrogramnya ini akan menjadi seperti ini, dan nanti akan bisa diklasterisasikan untuk berapa klaster yang akan kita gunakan. Dan untuk menentukan klasternya sendiri, itu tergantung dari preferensi masing-masing, dilihat dari kemiripan datanya atau penggabungan data. Di sini kami menggunakan 4 klaster. Jadi untuk klasternya itu ada 4, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Kemudian untuk pembuktian apakah klaster tersebut tepat untuk digunakan, kami menggunakan metode elbow di sini. Metode elbow di sini untuk menentukan apakah klaster 4 ini benar-benar bisa digunakan untuk perhitungan kami. Dan ternyata ketika melihat grafiknya, ketika grafik tersebut lebih melambat saat turun, maka angka 4 atau klaster 4 ini bisa digunakan sebagai patokan klaster kita. Sehingga dari kami menggunakan 4 klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Sehingga hasilnya di sini ditentukan bahwa klaster 1 ada 27, klaster 2 81, klaster 3 7, dan klaster 4 itu 4. Dan di sini juga sudah disebutkan bahwa klaster 1 ada kota-kota mana saja, klaster 2 itu juga apa-apa saja, klaster 3, dan klaster 4. Untuk pembagian klasternya ini melihat dari jumlah sekolah negeri yang ada di sana, apakah sangat banyak, biasa saja, atau seperti apa, sehingga akhirnya memunculkan pola-pola seperti ini. Kemudian memang ada sedikit perbedaan antara jumlah klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 itemnya di antara rapid miner dan juga perhitungan manual, dikarenakan untuk
kedua hal tersebut ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan dari item yang ada di klaster. Yang pertama adalah pemotongan dendrogram yang berbeda. Jadi kalau untuk secara manual sendiri, kita menggunakan bantuan untuk beberapa fitur-fitur lainnya agar kita bisa memotong dendrogramnya sendiri dan untuk pemotongan dendrogram itu secara manual. Sedangkan ketika menggunakan Rapid Miner, maka pemotongan dendrogram itu secara otomatis melalui sistem dari Rapid Miner. Kemudian yang kedua, pengaruh dari pemrosesan data yang berbeda. Ketika dilakukan di Google Colab ataupun di Excel, maka untuk pemrosesan data pada data aslinya itu akan berbeda ketika menggunakan Rapid Miner. Karena Rapid Miner sendiri memang menggunakan normalize untuk bisa menormalisasikan data yang ada diinputkan pada Rapid Miner. Kemudian yang ketiga adalah jumlah sekolah negeri yang berbeda di klaster 1 dan di klaster 2. Ada beberapa jumlah yang beda, termasuk di klaster 1 dan klaster 2, di antara Rapid Miner dan juga di Excel ataupun di Google Colab, dikarenakan kemiripan data antara klaster 3, klaster 2, dan klaster 4, serta klaster 1-nya. Mungkin itu saja yang ingin kami presentasikan pada kali ini. Saya kembalikan ke Rahmat. Baik, mungkin sekian video penjelasan kami terkait Rapid Miner dan juga perhitungan manualnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.